Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agung Subono SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Manajerial serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mada Adib Merta Prawiro, perwakilan dari kelompok 7 yang akan memimpin acara presentasi pada hari ini. Presentasi pada hari ini akan membahas tentang pengembangan diri leadership atau pengembangan diri kepemimpinan. Sebelum ke pembahasan tentang pengembangan diri kepemimpinan, perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Ovalina Mesya Mandira, NIM 2019-11017. Yang kedua, Abdul Latif Mutadin dengan NIM 2019-11099. Yang ketiga, Alivia Ika Junita dengan NIM 2019-11225. Yang keempat, Muhammad Nurjayanto Setiawan dengan NIM 2019-10382. Yang kelima, Mada Adib Merta Prawiro dengan NIM 2019-11387. Berikut pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian, kedua tentang mengembangkan kepemimpinan dalam diri Anda, yang ketiga hal yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan, yang keempat peningkatan kemampuan kepemimpinan, yang kelima cara meningkatkan skill self leadership, yang terakhir atau yang keenam menciptakan lingkungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengertian pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan ke tingkat yang lebih tinggi. Inti dari kepemimpinan adalah pengaruh, yaitu kemampuan untuk mendapat pengikut, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, agar orang lain mau mengikuti dengan rela dan sadar. Inilah yang perlu dikembangkan mulai dari tingkat awal sampai tingkat akhir. Mengembangkan kepemimpinan dalam diri Anda. Proses pengembangan kepemimpinan adalah diri pemimpin itu sendiri. Pemimpin itu sendiri adalah usaha untuk menemukan atau menjadi pemimpin yang sejati. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurjayanto Setiawan, NIM 2019-11382. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Latif, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan, yaitu 1. Menentukan prioritas, 2. Membina integritas individu, 3. Menciptakan perubahan positif, 4. Mengatasi pemecahan masalah, 5. Memupuk sikap positif, 6. Memperluas wawasan, 7. Membina disiplin pribadi, 8. Melaksanakan pengembangan staf. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Ika Junita, NIM 2019-11225. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada solusi meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap feedback. Yang ketiga, mengevaluasi solusi terbaik. Yang keempat, mendengarkan feedback dari karyawan dan manajer. Yang kelima, perencanaan. Yang keenam, reflektif. Yang ketujuh, penyelesaian masalah. Cara meningkatkan skill self leadership. Yang pertama, bentuk tujuan hidup dan karir yang jelas. Yang kedua, miliki ambisi untuk meraih sukses.
dan ambil resiko yang masih wajar. Yang ketiga, sediakan waktu untuk refleksi diri dan berintrospeksi. Yang keempat, toleransi itu penting tetapi tidak untuk semua hal. Yang kelima, miliki nilai dan prinsip yang akan dipegang teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovalina Mesya Mandira. Di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan lingkungan yang berfokus pada pengembangan untuk semua orang dalam rentan kendali dalam organisasi. Di sini ada 10 langkah. Yang pertama yaitu go public. Dengan niatan Anda untuk berfokus pada pengembangan, biarkan diketahui bahwa setiap rekanan memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan dirinya. Tanggung jawab Anda adalah untuk memungkinkan pengembangan mereka dengan menyediakan sumber daya, peluang, dan dukungan. Yang kedua yaitu menggunakan format retreat. Lakukan dengan diskusi terbuka, yaitu dengan Anda dan staf Anda untuk menilai kekuatan dan kekurangan unit Anda pada saat ini. Bersikaplah jujur pada penilaian ini. Dimulai dengan kejujuran, dialog tentang kemampuan dan kekurangan Anda sendiri, menggunakan kekurangan yang diidentifikasi untuk menentukan kompetensi yang paling penting bagi Anda dan masa depan organisasi Anda. Yang ketiga yaitu tunjukkan apa artinya ini dengan menggunakan diri Anda sebagai contoh. Yang ketiga yaitu cari peluang yang akan membantu Anda tumbuh secara profesional dan pengalokasian waktu untuk mendapatkan pengalaman ini. Anda sangat berarti jika aktivitas yang Anda pilih difokuskan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan orang lain. Biarkan rekan Anda tahu apa keterampilan dan kompetensi yang Anda miliki dan akan Anda kembangkan. Yang keempat yaitu minta setiap rekan Anda untuk membuat rencana pengembangan yang diselaraskan dengan gap kompetensi yang teridentifikasi. Tinjau rencana dengan setiap orang untuk menawarkan perspektif Anda tentang area yang harus mereka kerjakan terlebih dahulu. Bantu mereka mengidentifikasi peluang untuk membangun keterampilan dan diidentifikasi dan datang dengan jadwal di mana Anda akan mengadakan akuntabel. Yang kelima yaitu lakukan semacam umpan balik tentang kepemimpinan Anda. Temukan mekanisme yang berarti yang akan menjadi umpan balik dengan lebih jujur dari rekan Anda dalam organisasi tentang praktek kepemimpinan yang sedang Anda lakukan. Yang keenam yaitu membangun unsur coaching, teaching, dan mentoring dalam aktivitas rutin Anda, khususnya berkaitan dengan mereka merencanakan pengembangan pembangunan. Pembinaan Anda harus terkonsentrasi dalam motivasi rekanan untuk terus bekerja menuju tujuan dan membantu mereka menyesuaikan rencana mereka pada saat mereka pergi nanti. Yang ketujuh yaitu merencanakan dan mengatur kegiatan pengembangan yang akan melibatkan seluruh staf. Ini harus dikaitkan dengan daftar kompetensi yang akan dihasilkan. Misalnya, jika salah satu kekurangan di unit Anda adalah efisiensi dalam pengelolaan proyek, maka Anda akan mempekerjakan seseorang untuk mengajar kelas 1 hari tentang alat proyek tersebut. Yang kedelapan yaitu mendorong rekanan Anda untuk terlibat dalam kegiatan komunitas yang akan membantu mereka tumbuh baik secara pribadi dan secara profesional. Yang kesembilan yaitu temukan cara yang berarti untuk mendorong, menghargai, dan mengenali kemampuan yang dibuat oleh rekan Anda saat mereka meningkatkan kemampuan. Saat ini saya memiliki staf yang akan memutuskan untuk mengambil kelas malam untuk menyelesaikan gelar sarjananya. Di situ kami harus mendukung penuh untuk meningkatkan karir dan prestasi mereka. Yang ke-10 yaitu terus ingatkan rekan Anda bahwa mereka perlu mencari peluang perkembangan. Jika Anda memiliki sumber daya tersedia, Anda dapat mengalokasikan sejumlah uang untuk ke setiap anggota staf yang digunakan hanya keinginan pengembangan diri. Sekian, terima kasih. Telah sampai di penghujung acara presentasi pada hari ini. Harapan dari kami dari kelompok 7, teman-teman mampu untuk mengidentifikasi tentang pengertian, mengembangkan kepemimpinan dalam diri, hal yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan, peningkatan kemampuan kepemimpinan, cara meningkatkan skill self leadership, dan menciptakan lingkungan. Akhir kata,
Apabila ada penyampaian materi yang kurang berkenan atau salah dalam pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.